Halo everyone, kami dari kelompok 6 akan membawakan tentang teori B.F. Skinner. Kami terdiri dari 8 anggota, yaitu ada Alka Roma, Ana Zakiyah, Dwi Putri Mila, Dwi Serin, Dwita, Erina Susanti, Indriani, dan Juli Mulyani. Biografi Burrhus Frederick Skinner lahir pada 20 Maret 1904 di kota kecil Susquehanna, Pennsylvania. Bukan orang yang mudah bergaul, mengisi kegiatan dengan menulis untuk surat kabar, meraih gelar sarjana di Inggris dari Hamilton College di New York. Melanjutkan pendidikan di Harvard tahun 1930 untuk mendapatkan gelar master di bidang psikologi dan gelar dokter pada tahun 1931. Melakukan riset di Harvard sampai tahun 1936, di tahun yang sama dia pindah ke Minneapolis untuk mengajar di Universitas Minnesota. Bertemu Yvonne Blue dan kemudian menikah. Mereka memiliki 2 anak perempuan. Anak kedua Burrhus terkenal sebagai salah satu penemuan Skinner. Bayi pertama yang dibesarkan dalam airbox, kotak mainan ber-AC tertutup kaca berbentuk akuarium. Sangat aktif dalam penelitian dan membimbing kandidat doktor dan telah menulis ratusan buku. Buku Eldon 3 yang dia tulis adalah salah satu buku karyanya yang paling terkenal. B.F. Skinner meninggal dunia pada tahun 18 Agustus 1990 karena penyakit leukemia. Pandangan behaviorisme berfokus pada perilaku yang terlihat dan penyebab dari luar yang menstimulasinya. Skinner menekankan betapa pentingnya kontrol perilaku. Menurut Skinner, jika ilmu pengetahuan dapat menyediakan cara mengontrol perilaku, kita dapat memastikan dan mengidentifikasikan dari penyebabnya. Bagi Skinner, istilah kepribadian tidak ada. Yang ada adalah perilaku. Karena perilaku yang sepenuhnya dapat dipahami ketika memberikan tanggapan pada faktor dari lingkungan. Daripada menjelaskan bagaimana seseorang lapar, Skinner memilih untuk menentukan faktor dari lingkungan yang mempengaruhi perilaku makan. Skinner mengembangkan psikologi yang tidak hanya berfokus pada manusia, tetapi juga pada variabel dan kekuatan dari lingkungan yang mempengaruhi perilaku seseorang. Skinner menyarankan agar fokus pada faktor lingkungan yang dapat menentukan perilaku. Hal ini juga berarti tidak terlalu menetapkan motivasi sebagai faktor penyebab perilaku. Pengembangan perilaku melalui belajar. Menurut hukum Thorndike, sesuatu perilaku akan meningkat jika disertai dengan frustasi. Skinner membuat definisi yaitu, sesuatu yang memperkuat adalah segala sesuatu yang meningkatkan kemungkinan kemunculan perilaku tertentu. Pengaturan instrumental terdiri dari responden dan instrumental. Responden mengacu pada refleks atau respon otomatis terhadap rangsangan. Perilaku responden dapat diubah melalui pembelajaran. Instrumental muncul tanpa memerlukan stimulus atau muncul secara bebas. Efek yang muncul dalam perilaku instrumental adalah penguatan. Respon yang muncul akan berkembang diikuti perangsangan tertentu. Perilaku instrumental secara sistematis dijelaskan melalui observasi pada seekor tikus yang dilakukan Skinner. Pembentukan, shaping. Skinner memperkenalkan shaping, pembentukan. Metode ini pada dasarnya digunakan untuk menguatkan suatu perilaku. Skinner mencoba metodenya dengan menempatkan hewan yang ditakutinya pada jarak tertentu. Kemudian, secara bertahap diletakkan lebih dekat. Selanjutnya, dibuat variasi dengan mempraktikkannya lebih dekat lagi. Pola ini tidak akan muncul dalam kehidupan hewan biasa, sehingga seseorang yang semula fobia dalam segala hal, dengan menerapkan metode ini, ia akan biasa-biasa saja. Kemudian, rangsangan permusuhan. Kebalikan dari stimulus yang memperkuat, sesuatu yang tidak menyenangkan atau menyakitkan, stimulus permusuhan digambarkan sebagai bentuk pengkondisian yang dikenal sebagai hukuman. Jika Anda memaksa seekor tikus untuk melakukan X, ia akan melakukannya jauh lebih sedikit dari yang diminta.
Jika Anda memukul Rudy untuk melempar mainannya, dia akan melemparkan mainannya ke arah yang berbeda, mungkin. Jika Anda menghapus permusuhan yang sudah aktif setelah tikus dan Rudy melakukan perilaku tertentu, Anda telah melakukan penguatan negatif. Ketika permusuhan rangsangan berhenti, ini berfungsi sebagai reinforcer. Perilaku diikuti dengan penghapusan suatu hasil rangsangan permusuhan dan kemungkinan meningkatkan perilaku yang terjadi di masa depan. Penerapan dalam konseling. Bentuk-bentuk pengaplikasiannya. 1. Modifikasi perilaku atau remote. Diterapkan dengan cara menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan dengan cara menggantikan perilaku yang tidak diinginkan dengan perilaku yang diinginkan oleh penguatan. Biasanya, teknik ini diterapkan pada berbagai macam gangguan psikologis, seperti kecanduan obat-obatan, neurosis, rasa malu, autis, dan skizofrenia. Hasil dari teori ini sangat baik, terutama untuk anak-anak. 2. Pembanjiran atau flooding. Memposisikan pasien dalam kondisi atau situasi yang dapat menimbulkan kecemasan serta tingkah laku yang tidak diinginkan oleh pasien. Dari situ, pasien diharapkan tetap harus bertahan sehingga pasien menyadari bahwa situasi yang dicemaskan tidak terjadi. Ketika menggunakan teori ini, perawat harus berhati-hati karena ada beberapa resiko yang kemungkinan terjadi, seperti reaksi emosi yang tinggi pada pasien dapat menimbulkan akibat tertentu, terutama pada penderita gangguan jantung. 3. Terapi aversi untuk mengontrol diri. Teori ini dilaksanakan oleh individu yang tahu diri sendiri, dan pada pengaturan kondisi dilakukan oleh terapis. Terapi ini merupakan terapi yang diberikan dengan cara memperlihatkan perilaku yang pasien senangi. Bersamaan juga dilihatkan dampak negatifnya dari perilaku tersebut, sehingga pasien sadar bahwa perilaku yang disenangi tersebut tidak baik. 4. Pemberian reward. Terapi ini merupakan sebuah cara untuk memperbaiki perilaku dengan melibatkan orang sekitar, seperti guru atau orang tua. Seperti memberikan reward pada anak, jika anak tersebut melakukan perilaku yang diinginkan positif, dan memberikan hukuman pada anak jika melakukan tingkah laku yang diinginkan itu negatif. Relevansi dengan praktik keperawatan. Teori Skinner relevan dengan praktik keperawatan karena perawat menerapkan praktik edukasi dan terapi yang berpengaruh pada kebiasaan. Edukasi dan terapi di sini dianggap sebagai stimulan. Edukasi dan terapi yang dilakukan secara perlahan dapat mengubah kebiasaan individu. Individu yang awalnya mengalami masalah kesehatan akan mulai belajar dari edukasi dan terapi yang diberikan. Saat edukasi tersebut memberikan hasil yang baik dan mengatasi masalah kesehatannya, maka individu tersebut secara otomatis akan mengingat dan melakukannya. Humans must learn how to grow and develop. Find a source of inspiration that will encourage you to make changes and achieve positive outcomes. Motivation is a stimulating substance. Change is a reaction to something. The reward are the outcomes. Perhatian, manusia harus belajar bagaimana cara ia tumbuh dan berkembang. Temukan sumber inspirasi yang akan mendorong Anda untuk membuat perubahan dan menciptakan hasil yang positif. Motivasi adalah stimulan. Perubahan adalah reaksi terhadap sesuatu. Imbalan adalah hasil.